kelima All New Corolla Indonesia berdiri, dan insya Allah tanggal 26 besok kita akan melakukan anniversary sekaligus leaflet, fotokopi di setiap stopan, di setiap mall, ada Corolla kita tempel di ininya, di wipernya kita palangin orang, ajak ngobrol, sudah luar biasa. Di setiap perjalanan. Nah itu tuh seru. Apalagi Motuba, mobil tua itu ceritanya yang trouble, yang mogok, yang lain sebagainya. Tapi itu bagian dari perjalanan G juga. Nah itu penting tuh, apa namanya? Jual beli aksesoris part all new 1112 all new Corolla ya. AE 1112 itu seri Banyumanik. Nah, Excel Banyumanik menjadi sejarah buat All New Corolla Indonesia. Karena kami di sana bersama kawan Semarang dan mengundang kawan-kawan terdekat untuk bisa datang dan melaksanakan apel bendera 17 Agustus. Upacara bendera 17 Agustus di tol. Welcome back to my channel. All things will be discussed in the studio. Oke, sobat TA Project dimanapun Anda berada, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu adalah presiden. Wah, tentunya bukan presiden negara Republik Indonesia ya, tapi dia adalah presiden All New Corolla Indonesia. Wih, selamat datang Pi di TA Project. Thank you. Sehat Pi ya? Alhamdulillah. Nama panjang Firdaus ya. Nama panjang Firdaus Bagjawalu ya. Tapi orang banyak kenal Papi Daus. Papi Daus. Ya. Jadi langsung aja ya kita mendengarkan sebuah cerita perjalanan komunitas pecinta mobil All New Corolla. Wah, ini apa ya, suatu hal yang langka, sudah menjadi mobil langka karena kebetulan saya juga punya dan dulu sempat masuk ke dalam komunitasnya di tahun 2015 kalau tidak salah di Banten ya. Baik Pi, coba perkenalkan dulu, disapa dulu teman-teman netizen, apa sih itu All New Corolla gitu. Silakan Pi. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera, salam Corolla buat kawan-kawan para pecinta otomotif di tanah air. Perkenalkan saya Papi Daus. Kebetulan saat ini saya didaulat untuk menjadi ketua umum All New Corolla Indonesia. Indonesia langsung ya. Indonesia. Alhamdulillah. Ya sebetulnya sih pada saat itu memang kami hanya menginisiasi. Tapi memang apalagi ya, memang kondisinya memang kawan-kawan juga pada jahil. Ujungnya kita yang dijeburin. Harus ngurusin kawan-kawan se-Indonesia. Tapi alhamdulillah ya berkah. Saya ngebayang banget itu ngurus seluruh Indonesia loh. Ada berapa regional itu? Pada saat ini kami sudah membangun 3 regional. 3 regional. Regional Sumatera atau kita sebut Korwil, kemudian Korwil Baja itu Banten, Jawa Barat dan Jakarta. Kemudian JBL Jawa Timur, Bali dan Lombok. Tapi overall member kami di nasional itu sudah hampir mencakup semua daerah, seperti Kalimantan ada juga, di Sulawesi juga ada, di Manado. Banyak sekali ya. Artinya pecintanya ini masih terus mengalir setiap regenerasi ya Pi ya. Alhamdulillah. Dan itu sudah menghabiskan perjalanan mungkin sekarang tahun ke-6 ya. Tahun kelima All New Corolla Indonesia berdiri, dan insya Allah tanggal 26 besok kita akan melakukan anniversary sekaligus mendeklarasikan member All New Corolla Indonesia yang baru. Namanya Galuh All New Corolla. Acaranya nanti kita di Ciamis. Gitu. Luar biasa, Ciamis Jawa Barat sana ya. Ya. Jadi dulu waktu di
Banten itu kalau nggak salah namanya belum ANC ya, belum ANC Banten ya, tapi masih AE 11-12 Pi ya. Waktu Oke. zaman saya nih bajunya nih, Nah. baju Oke ya, kawan-kawan, apa atau kita sebut apa? Kita sebutnya apa sama teman-teman para audiens? alumnus Guys, bro, Bryce, Brew atau apalah bebas. istilahnya. Saya balik nih. Om Abed ini adalah salah satu dari founder, artinya pendiri Univerla Banten. Siap. Nah, ini perlu diketahui, beliau ini 2015 bersama saya bikin yang namanya AE 11-12 masih Kota Serang, Serang. masih kota. Iya, benar. Itu Serang belum jadi kota. Iya, Serang. Iya, iya. Nah, kan luar biasa, dan kemudian sering waktu berjalan kami berubah nama dan Om Abed ini sibuk dengan kuliahnya waktu itu Yes, S2 Pak. kalau nggak salah kan, Betul. dan kemudian berumah tangga dan menjalani Betul. hidupnya sementara beliau ini nah, ini luar biasa, kejutan juga, surprise, karena kami pun sudah sekian tahun Gak udah lama ya nggak ketemu ya. ketemu ya. Iya, waktu itu memang sibuk banget Pi. Di satu sisi saya harus maju ke tesis kan, jadi tidak sempat lagi memikirkan hal yang lain. Jadi saya fokus kacamata saya ke sana aja, tesis. Ya alhamdulillah saat itu juga sambil pendidikan profesi advokat juga kan, di waktu yang sama, di tahun yang sama saat itu. Jadi saya benar-benar posisinya ya harus ada yang dikorbankan gitu tuh ya. Tapi memang perjuangan waktu itu luar biasa, dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Ingat kan kita buat flyer, leaflet, fotokopi di setiap stopan, di Yes. setiap mall, Yes, ada betul. Corolla kita tempel di ininya, di Yes. wipernya kita Iya. palangin orang, Betul, ajak betul. ngobrol, sudah luar biasa. Alhamdulillah sampai saat ini Banten tetap eksis dan ada di bagian dari keluarga All Univerla Indonesia. Oh, oke. Siapa ketuanya sekarang Banten? Pada saat ini ketua Banten, kami baru saja tahun kemarin mubes ANC Banten itu Farhan. Oke. Farhan Al-Bantani. Oke. Beliau ketua yang baru untuk 2 tahun ke depan. Dulu saya sempat ngetik-ngetik ADRT tuh, ADART Wah. komunitas. Ini guys, ini beliau Masih ini nggak itu salah dipakai itu? salah satu dari pembuat ADRT-nya ANC Banten. Iya, Dan iya. alhamdulillah sampai saat ini kita belum banyak melakukan revisi. Begitu. Belum banyak melakukan revisi, Belum banyak. masih dipakai ya berarti ya. Kepake banget. Sejarah itu. Keren. Iya, apa namanya? Ke depan ANCI ini nanti konsep keberlangsungannya ke depan gimana nih? Seperti apa nih untuk seluruh Indonesia ya? Apakah setiap ada event di setiap koordinator wilayah itu ANCI akan selalu terlibat di dalamnya atau seperti apa Bu, konsepnya? Sebelum mengarah ke depan, saya tarik ke awal dulu. Mungkin kawan-kawan nih hampir semua belum mengetahui bagaimana sejarah berdirinya All Univerla Indonesia. Yes, itu penting. Ya. Jadi sejarahnya pada tahun 2015, 415 awal-awal kita merintis Banten, kemudian daerah-daerah pun juga punya komunitas sendiri-sendiri, tapi kondisinya mereka masih terjerai-berai, masih masing-masing belum punya wadah besarnya. Nah pada saat itu kami berinisiasi, masih zamannya BlackBerry saat itu. Iya benar. Dari Facebook tuh, dari medsos kita kumpulin nih para leader-leader yang ada di daerah. Kemudian ada BlackBerry kita kumpulkan karena jumlahnya masih sedikit. Jadi keterbatasan. Kemudian muncullah WhatsApp. Nah di situ akan lebih banyak lagi. Bener. Nah kita masuk, kita bikin grup WhatsAppnya. Dari situ mulai timbul keinginan, timbul motivasi dari kawan-kawan untuk kita bangun komunitas nasionalnya untuk menjadi wadah para pecinta dan pengguna, khususnya komunitas yang ada di daerah. Dan alhamdulillah atas dasar inisiatif tersebut kami bersama-sama menyatukan persepsi, pemikiran, visi dan misi untuk membuat musyawarah nasional yang saat itu kami tentukan tempatnya di Lampung. Di Lampung, tanggal pelaksanaan pada saat itu 16-17 Februari 2018. Dan kami deklarasikan, tetapkan untuk di tanggal 17 Februari. 17 Februari. Sudah dekat nih.
Ini Oh iya, kan? Enif ya. Nah, Iya mungkin ini bisa benar. kebetulan satu hal yang tanpa direncanakan juga Iya. memang Iya. menuju Heeh. Hanif apa namanya Anniversary-nya. Karela Indonesia yang kelima, Mm-mm. insya Allah tanggal 17 besok, dan kita akan gelar acaranya bersamaan dengan deklarasi AIC Galuh nanti di Ciamis Di tanggal 26. Ciamis ya. Wah, itu konvoy itu ya. Muhammad harus ikut. Wah, Kita kumpul nasional di sana. lihat sikon ya. Gitu. 17 Februari. Oh, itu hitungan hari lagi ya. Bentar lagi ya. Bentar lagi nih. Itu di misalnya kalau di konvoy-konvoy gitu. Itu kan pasti puluhan mobil tuh, ramai Ya. sekali kan. Ada nggak cerita atau mobil-mobil lain yang merasa terganggu gitu? Yang terhadap konvoy iring-iringan gitu? Ya, ya. Dinamikanya seperti apa tuh? Sepertinya sih di negara kita mungkin sudah terbiasa dengan banyaknya komunitas otomotif khususnya. Kalau terganggu mungkin juga adalah dampaknya. Tapi kami pun menata diri dalam melakukan tata cara berkonvoy. Oke, Touring itu ada diatur. aturannya tuh, Oh. ada SOP-nya. Iya, iya, Gitu, iya. misalnya contoh kalau kita unit yang berangkat lebih dari 10 unit, 20 atau 30, kita kasih jeda. Gitu. Kasih jarak misalnya per 10 unit kita lepas. Kasih jeda sekian 10-15 menit lepas lagi, dan seperti itu. Oh, oke. Sehingga tidak menghambat pengguna jalan umum lainnya. Mm-mm. Itu salah satunya. Dan kemudian yang unik, kalau cerita di perjalanan pasti selalu ada cerita di setiap perjalanan. Nah, itu tuh seru. Apalagi motuba, mobil tua itu ceritanya yang trouble, yang mogok, yang lain sebagainya. Tapi itu bagian dari perjalanan sehingga lebih mengakrabkan diri kita satu sama lain, antara member itu lebih familiar lagi, lebih dapat lagi lah gitu, setelah kita mengalami berbagai kendala di jalan. Iya, tapi serunya di situ, Pi. Itu seru. Merawat mobil tua itu nggak sembarangan, benar-benar harus teliti, apalagi touringnya jarak jauh. Kalau satu mogok, Iya, betul. berhenti semua yang lain. Ya. Iya kan? Nah, di situ Kebersamaannya. seninya, kebersamaannya. Jadi memang untuk berkomunitas itu gampang-gampang susah. Jadi buat kawan-kawan para pengguna yang memang ingin memanjangkan silaturahmi, ngumpulin saudaranya se-Indonesia, mari bergabung ke khususnya All New Corolla Indonesia bagi pengguna All New Corolla tahun 96 sampai dengan 2001, atau kalau disebut seri kan, serinya adalah AE11 dan AE12. Ya. Tapi kalau satu hal lagi, kalau memang belum siap berkomunitas jangan deh. Karena berkomunitas itu banyak hal yang memang sebetulnya buat kita adalah positif. Karena nggak bisa kita namanya ego-egoan kalau di komunitas. Nggak bisa kita saling sombong apa. Iya, Itu betul. yang ada adalah kita saling support. Saling sesama support. member. Itu memang komunitas ya, selain silaturahmi, saling Iya, support segala macam. betul. Bocoran dong, Pi. Bocoran dong, All New Corolla Indonesia ini visi misinya apa sih, Pi? Oke, dalam ADRT yang kami susun pada saat Munas pertama itu di Lampung, di dalamnya adalah satu, menumbuh kembangkan All New Corolla, komunitas All New Corolla di Indonesia, terus kemudian mendongkrak juga nih terkait dengan harga jual unit yang kita punya. Itu penting, Nah, karena kita punya unit juga. Karena tujuannya apa? Semakin kita bisa mensupport unit, mengurus, merawat, Yes. membuat itu tetap prima kondisinya, ke depan akan punya nilai jual yang tetap bahkan semakin Betul. baik. Betul Gitu. itu. Karena saya sempat lihat ada review ya di YouTubers Nasional ya, mobil All New Corolla gitu. Ridwan Hanif kalau nggak salah. Ya, Ridwan Hanif itu luar biasa karena memang untuk mengangkat tadi, mengangkat. Karena ini penggunanya banyak sekali loh. Peminatnya banyak loh. Peminatnya dan jumlahnya cukup banyak. Kalau dari sisi spek unitnya, All New Corolla termasuk mobil yang nyaman pada zamannya. Nggak ada, karena memang bisa dilihat saja, mohon maaf, di kita tidak ada aksi misalnya yang dari merek atau tipe khusus untuk All New Corolla. Itu memang untuk premium pada saat itu, dengan kondisi kaki yang lebih nyaman, mesin yang bandel, dan alhamdulillah
sampai saat ini saya pun menggunakan All New Corolla, sangat enjoy banget. Udah berapa lama? Udah berapa tahun gunain All New Corolla, Pi? Kalau dihitung waktu, kita bergabung pada saat mau merintis Banten itu 2014 kan, 13 sekarang 2023 ya. Berapa tahun? Udah lama ya? 10 tahun. Dari 2013 sekarang 2023. Berapa tahun? 10 tahun ya? 10 tahun. Gua dari 2008, Pi. Luar biasa. Saya kalah. Karena sebelumnya saya menggunakan juga Toyota, tapi bukan All New Corolla. Gua pakai 2008 emang masih bandel banget tuh mesin. Alhamdulillah kita pakai nggak rewel gitu tuh. Enak sekali mobil itu. Mau di tol, mau di jalan biasa gitu kan. Mau di aneh-anehin, mau dimodifikasi. Ya, ada nggak rencana untuk membuat sebuah event modifikasi gitu? Biasanya dalam satu ajang besar seperti ajang nasional. Oh ya, info juga. Insya Allah kami mempersiapkan satu kegiatan ajang besar. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi. Waktunya kita belum bisa tentukan, tapi mudah-mudahan dalam tahun ini kami akan melakukan Jambore Nasional All New Corolla Indonesia kedua. Wow, mantap, Jambore Nasional yang kedua ya. Itu dia. Jadi bisa kalau mau lihat konvoy All New Corolla pada saat momentum itu ya. Jadi kalau buat para pengguna yang mau bergabung atau mau hadir, kami akan announce nanti, informasikan waktu dan tempatnya. Segala sesuatunya kami sedang prepare. Juga kalau ada kawan-kawan pihak vendor, sponsor boleh juga. Tuh, sponsor touringnya ya. Iya. Jadi masih di seputaran Jawa Barat, insya Allah untuk yang sekarang bagiannya Jawa Barat. Karena tahun di Jamnas 1 kita lakukan di Tebing Breksi, Yogyakarta pada tanggal 19 September 2019. Oke, itu adalah momentum nasional nanti ya. Nasional terbesar, paling akbar, paling pecah lah. Luar biasa loh itu. Bicara soal touring nih, touring. Wah, saya suka banget sama touring dari zaman saya motor-motoran. Minum. Sampai lupa saya nawarin. Dari zaman saya motor-motoran tuh touring kita di beberapa provinsi gitu kan. Nah, untuk All New Corolla Indonesia, touring yang paling jauh di mana tuh? Touring kami yang terjauh 2021 ya, 2021 pada saat 2021 ya. Pada saat itu memang situasi kita lagi Covid ya. 2022 tahun itu memang posisi pressure, kita kondisinya memang sangat prihatin. Tapi ya alhamdulillah tidak menyurutkan kami untuk tetap berkomunitas. Karena ternyata touring itu menjadi satu pola terapi buat kami yang memang hobi otomotif, buat teman-teman yang sehingga refresh. Nah, touring kami terjauh adalah keliling Sumatera. Dari mulai berangkat dari Banten, kita Lampung, kita langsung dari Lampung kita hampir Palembang kita ke Pekanbaru dulu ke atas, turun berseberat kawan-kawan itu dari Pekanbaru turun kita ke Padang. Tujuannya itu mendeklarasikan All New Corolla Sumbar. Alhamdulillah mereka punya puluhan member di sana, luar biasa. Dalam perjalanan itu berapa hari itu? Lumayan lama ya. Ada yang mogok pasti? Ada yang mogok nggak? 1 minggu sampai 8 hari lah. Ada yang mogok nggak dalam perjalanannya? Ada pastinya ya. Pasti ada. Asik ya, dinamika itulah yang dicari, momentumnya memang. Nanti saya kasih video-videonya ya, biar yang kangen touring boleh jalan. Nah, yang model-model mau touring gitu kan. Ketika touring itu kan tentu ada tips-tips ya kan. Tips-tips bagaimana cara merawat mobil tua gitu kan. Tentunya ini ada skill khusus lah yang benar-benar harus teliti itu. Coba kasih tahu ke teman-teman netizen ini bagaimana tips-tips merawat mobil tua nih. Sebetulnya sih untuk merawat mobil tua perlu memang perlakuan khusus.
gitu loh. Perlawanan khusus artinya, tapi juga tidak khusus kalau memang itu mobil harian itu dipakai apabila ada hal-hal yang memang tidak nyaman atau kerasa apa, jangan dibiarkan membesar masalah. Lakukan tindakan perbaikan atau maintenance yang baik secara rutin, perawatan rutin, ganti oli, tune up dan lain-lain. Itu saja juga sudah bisa mobil kita akan lebih awet. Gitu. Artinya kita harus sayang banget ya sama mobil peliharaan ini ya, mobil tua ini. Kadang-kadang yang di rumah sirik. Nah, itu saya mau nanya itu sebenarnya. Jadi, ini kok mobil kalah sama istri kedua ya. Jadi seperti istri kedua. Iya benar, kesannya kayak istri kedua gitu loh, padahal istri utama ya. Jadi itu ya. Jadi memang harus ada harus rajin karena memang apalagi musim hujan takut berkarat, ya kan. Saya juga seperti itu, mobil ya hujan segala macam itu harus segera di steam misalnya. Berkarat ini yang repot karena mempengaruhi harga jual. Tapi saya nggak mau jual, sayang, Jadi ini masukan buat kawan-kawan yang memang pencinta atau pengguna mobil tua, jangan dijual unitnya. Iya, kalau mau jangan dijual tapi nambah. Biarkan itu menjadi. Kenapa itu, Satu, ini adalah media silaturahmi buat kita. Ceritain dong, ada nggak kesan-kesan unik gitu dalam sebuah perjalanan komunitas All New Corolla gitu sepanjang dalam kepengurusan Papi gitu? Sebetulnya nggak cukup waktunya nih. Kalau mau cerita-cerita seru di perjalanan. Oh, seru semua kayaknya. Semua seru. Iya. Bisa dibayangkan perjalanan kita itu memang walaupun memang dalam satu agenda perjalanan, tapi isi dari perjalanan itu setiap perjalanan pasti ada cerita yang berbeda. Iya. Tapi yang contohnya salah satunya ada yang cukup luar biasa berkesan, sekaligus juga mudah-mudahan ini menjadi contoh buat komunitas lain dan anak-anak muda untuk meningkatkan patriotisme rasa kita terhadap NKRI. Jadi pada saat itu kami sedang mempersiapkan Munas Anci yang kedua. Oke. Pada bulan Desember, acaranya kita gelar di bulan Desember. Hanya persiapannya kami sudah hamin 3-4 bulan sudah bolak-balik ke lokasi. Memang daerah yang siap menjadi tuan rumah. Karena kami kebersamaan sehingga untuk menentukan lokasi itu biasanya saya sharing kepada kawan-kawan mana daerah yang siap menjadi tuan rumah, karena itu satu kebanggaan apabila daerah dijadikan satu ajang nasional. Singkat cerita, Semarang menyediakan diri untuk menjadi tuan rumah. Tuan rumah Semarang. Jadi kami melakukan perjalanan ke sana, koordinasi, briefing, persiapan kepanitiaan, kemudian menentukan titik lokasinya. Nah, tanpa sengaja pada saat itu kami melakukan perjalanan ke sana dalam kaitan mempersiapkan Munas kedua itu di bulan Agustus. Dan dilalah pada saat itu adalah tanggal 16-nya kami di sana. Sampai sana 15 apa 16 sehingga setelah mempersiapkan survei dan lain sebagainya bersama kawan-kawan di Semarang, saya berinisiatif untuk melakukan pengibaran bendera. Wah, itu nasionalis banget ya. Luar biasa, kami melakukan kita setting, kita tikum di exit tol di Semarang, ada namanya saya lupa. Itu saya ada videonya nanti saya kirim. Di situ kami jam 7 di exit tol sana Banyumanik. Nah, exit tol Banyumanik menjadi sejarah buat All New Corolla Indonesia. Waduh. Karena kami di sana bersama kawan Semarang dan mengundang kawan-kawan terdekat untuk bisa datang dan melaksanakan apel bendera 17 Agustus. Upacara bendera 17 Agustus. Di tol. Di tolnya apa di rest area deh? Di tol. Exit tol menjelang exit tol tuh biasanya ada jalan. Iya. Ada jalan yang mungkin 100 atau 200 meter menjelang pintu gate-nya itu biasanya jalannya cukup luas dan bisa kita untuk parkir bisa di sana. Iya, itu mau datang ke ini ya, Semarang itu ya, acara Munas ya. Iya. Jadi pas sebelum sampai
Ya kita Pacaran dulu lah ya. kita pacaran dulu, apel di sana jam persis detik kalau nggak salah 7.15 kan, kita semua se-Indonesia harus apel bendera. Apel. Di tol itu ya. Sehingga kami siapkan ke kawan-kawan Semarang, kami minta untuk bawa tongkat, bawa benderanya. Kemudian ada unit yang ada sunroof, ada audionya cukup baik. Kita setel melalui HP dan suaranya lumayan terdengar dan luar biasa itu, sangat pakai HP lagu Indonesia Rayanya. Tapi dikonekkan ke audio unit mobil. Oke. Jadi bisa terdengar cukup besar karena pada saat itu, dan luar biasanya banyak mobil-mobil umum yang mengikuti. Jadi mereka berhenti juga di belakang kita dan ikut upacara. Keren kan? Warga sipil lain berhenti. Ya, jadi pengguna-pengguna yang mau masuk tol itu melihat kami sudah cukup lumayan banyak berbaris di situ di pinggir menjelang masuk, mereka juga pada berhenti. Wah, luar biasa banget loh. Untuk menghargai hari kemerdekaan Indonesia, dan saat itu saat yang paling berkesan, salah satunya yang paling berkesan buat kita. Walaupun macet juga bodo amat lah. Yang penting kita bikin sejarah. Itu dia sejarah. Kawan-kawan juga jadilah kita pembuat sejarah, bukan penonton sejarah atau bagian dari sejarah. Apapun itu. Jadi hal-hal yang positif selalu kita ciptakan, karena sekali lagi kalau bukan kita dan anak-anak muda yang akan datang ini, ya siapa lagi? Kita yang tua-tua, itu saya udah tua, tapi insya Allah jiwa muda, masih kelihatan usia 30 ya. Tapi ini udah berapa periode, menjabat sebagai Presiden All New Corolla Indonesia ini? Saya menjabat 2 periode. Karena ini periode kedua berarti. Pada saat Munas 1 itu, pada saat di situ kita juga menyusun ADART. Di situ kita berdiskusi menentukan soal masa 1 periode. Kawan-kawan sebagian minta 5 tahun, saya pikir terlalu lama. Saya minta 3 tahun. Ketuaan. Kelamaan kalau 3 tahun, karena ini juga komunitas hobi. Terus kedua juga semakin dengan waktu yang cukup, tidak terlalu lama juga regenerasi akan tetap. Betul, menciptakan regenerasinya ini yang menjadi sebuah PR ya Pak. Pengkaderan. Nah, berarti periode kedua ini berakhir tahun berapa nih, Pi? Insya Allah kita 2024 awal bulan Februari itu habis masa jabatan saya. Harapan sih juga kemarin akhir tahun 2022 saya ke Batam menghadiri anniversary-nya All New Corolla Batam. Di sana sempat saya buat satu pernyataan bahwasanya kalau ini memungkinkan bisa terrealisasi, kita akan melakukan Munas 3 di Batam. Munas 3 di Batam pada tahun 2024. Jauh loh, mantap loh. Karena Munas ini berbeda dengan Jamnas. Kalau Munas itu biasanya keterwakilan saja dari setiap komunitas, ketua dengan siapa, salah satu yang ditunjuk hadir di situ, baru kita membahas prosesi lebih ke formal. Jadi bukan, kalau Jamnas itu Jambore-Rians itu unitnya yang lebih ini. Kalau ini tentang organisasinya. Berarti sisa 1 tahun lagi, Bi ya? Ya, sisa 1 tahun lagi ya. 1 tahun ya, mudah-mudahan waktu yang pendek ini tetap bisa memberikan manfaat buat kawan-kawan. Berarti ada selisih berapa bulan sebelumnya itu sudah menjadi sebuah rapat musyawarah nasional. Betul, kami sudah mempersiapkan itu berancang-ancang. Bulan apa, Pi? Kalau bulannya kami belum bisa tentukan. Kalau memang bicara waktu itu kan per Februari. Jadi per Februari itu sudah jatuh tahun lah gitu ya, tepat 1 tahun. Tapi biasanya sih kalau yang sudah lebih cepat atau lebih lambat biasanya. Gitu, kayak kemarin itu harusnya Februari 2021. Nah, akhirnya karena kondisi kami percepat jadi di Desember 2020. Sehingga ada masa kerja 2 bulan lagi itu kami isi untuk mereview hasil dari Munas yang sudah diselenggarakan. Mereview, memberikan report apa saja yang sudah dikerjakan selama 1 periode kepemimpinan Papi Daus gitu ya.
Wah, seru juga ya. Itu perjalanan ke Batam ya. Saya sih ngincar touring. Nanti saya Kalau juga ada waktu dan kesempatan saya ikut lah. boleh. Bahkan unit cerita Batam menarik. Jadi sebelum Desember, unit sudah kita kirim duluan. Wah. Jadi kita lihat di sana tinggal menggunakan. Ada unit lagi. Ada di sana. Jadi setiap kota Beli lagi insya Allah- unit. Enggak lah. Oh. Enggak beli lah. Kita ya mobil tua om. Iya. Tapi insya Allah di setiap daerah kita ada unit yang siap menerima kita, gitu, membawa kita melakukan aktivitas di sana. Solid ya, Bi ya. Yang penting mah solid, silaturahmi terus Nah, jalan betul, gitu ya. Jadi memang kalau dinamika keorganisasian memang disitulah seninya gitu. Betul. Mogok, ada yang nemenin. Nah. Mogok di suatu daerah misalnya. Nah, itu ada yang jemput gitu. Kenal enggak apa enggak? Iya. Tapi Iya. luar biasa apresiasi. Iya, sama kayak setahu saya komunitas Vespa juga begitu. Tuh. Komunitas Vespa, Pak Ereking Ereking. biasanya. Terus ya banyak lah. Iya. lainnya. Di situ saya kadang pernah lihat ya, saya ngelihat Vespa mogok gitu ya di jalan gitu kan. Ya karena saya nggak punya Vespa ya. Tapi ada orang yang tiba-tiba ikut berhenti gitu. Kebetulan saya lagi ada di sekitar situ gitu kan. Bukannya nggak mau nolong, cuma memang saya nggak ngerti ya kan part-part Vespa gitu kan. Tapi saling tolong menolongnya itu tuh yang saya lihat orang tiba-tiba langsung berhenti. Saya nggak tahu ya itu rekannya, temennya atau siapa gitu. Tapi pada saat itu dia langsung action, ngambil tindakan. Wah, saya bilang ini montirnya atau apa nih, saya bilang. Apa memang dia satu komunitas itu kan? Bisa aja kan. Nah, ini Corolla juga seperti itu ya. Ya, kami tuh apalagi sesama pengguna Corolla terkadang juga walaupun beda unit karena jiwa korsanya sudah tinggi, jiwa komunitas sudah tinggi, biasanya siapapun yang mengalami trouble di perjalanan itu biasanya kita secara otomatis berhenti, coba bantu. Gitu, apakah kalau di tol kita coba mata cari dereknya atau seperti apa. Tapi memang bandel sih sebenarnya mesin mobil ini, jarang bikin mogok ya. Tergantung perawatan sebenarnya kan. Tergantung perawatan dan dia harus inten gitu kan. Apa namanya? Ketika dia inten ya meminimalisir atau menekan namanya kerusakan, resiko gitu kan. Oli misalnya. Ya, mesin, standarnya juga oli, tune up, gitu. Cek kaki-kaki. Cek kalau kaki-kaki. Jalan kita masih rada bagus semua. Iya. Kadang tol juga, Bener-bener. ya kan? Bener. Bergelombang, jadi kan ya konsekuensi lah. Resiko kita ngurusin Iya. mobil tua itu banyak seninya dah. Iya, betul. Seru, betul. asik dan pokoknya nggak ngebosenin deh. Iya benar. Makanya saya masih mempertahankan mobil itu. Soalnya itu mobil historinya banyak sekali. Historinya bayangin dari 2008 pakai itu sampai 2023 saya pakai itu. Ya artinya sebuah perjalanan panjang selalu bersama. Iya. Zaman kuliah tuh ya. Luar biasa mah. Tapi kalau misalnya touring keluar kota, misalnya contoh nyebrang laut misalnya, itu kemungkinan potensi nyangkut di mobil gua. Itu juga catatan nih. Ini gimana tips buat para apa namanya pecinta modifikasi yang seneng, anak-anak muda yang seneng main ceper, Iya. main chamber atau apa. Kalau melakukan penyeberangan melalui laut, sebaiknya standarin dulu DPR-nya. Oh. Karena resiko nyangkut tuh banyak. Jadi body kit kita tuh habis. Iya, mentok, kadang patah, segala macam itu kan biaya, gitu loh. Jadi kalau kita mau sabar, nyebrang kita standarin saja. Kalau mau di towing nanggung. Gitu. Kalau di towing kan jadi nggak ikut sama-sama dengan yang lain. Ya, betul. Nggak seru. Nggak seru. Serunya di situ, tapi kadang ya anak-anak muda bandel, begitu nyebrang nggak mau diapa-apain sehingga ketika risiko nyangkut justru di situ serunya. Ngangkat. Ya, jadi itu serunya. Apalagi cuaca di sekarang kita agak kurang baik ya. Iya benar. Tapi apapun itu seru, itu asik banget. Iya, artinya mobil ini sangat enak sekali di utak-atik ya, Pi ya. Maksud saya lebih enak sekali di modifikasinya. Mau bentuk gimana pun juga tetap tampilan tuh tetap
enak dilihat. Enak dilihat. Mobil gitu. buat harian jalan, buat luar kota Iya. hayu gitu loh. Iya, kuat itu tuh. Karena Apa- alhamdulillah ya saya sendiri juga keliling Sumatera sudah sampai ke ujung Pulau Jawa pun sudah. Alhamdulillah. Ujung Pulau Jawa. Ke Malang sampai Malang Sampai saya. Malang. Hanya memang yang belum mungkin PR saya Mm-mm. ada keinginan untuk melakukan penyeberangan sampai Bali. Nah, itu dia. Kalau Kalau buat touring ke Bali misalnya. kabar-kabarin. Siap. Nanti kita sambil piknik ya. Sambil piknik. Karena di sana kita punya Dewata All New Corolla. Mm-mm. Kita punya member Bali. Oke, jadi kita bisa singgah ngopi-ngopi di sana. Nah, Seru juga ya sama keluarga ya. nah, All New Corolla Indonesia nih, harapannya seperti apa, Pi? Keinginan dari seorang presiden All New Corolla Indonesia. harapan saya sih secara pribadi semoga ke depan kita punya kader-kader terbaik untuk terus melanjutkan regenerasi dari khususnya pengurus, terus juga komunitas tetap tumbuh berkembang semua daerah, tetap positif, tetap melakukan yang terbaik, dan intinya sekali lagi tetap jaga silaturahmi. Jaga silaturahmi. Tentunya untuk memikat sebuah member gitu tuh, apa konsep yang ditawarkan kepada orang yang baru punya All New Corolla misal tapi pengen bergabung, bagaimana cara mereka mau bergabungnya tuh? Justru ini yang menarik. Rata-rata para pengguna umumnya user atau pengguna biasa yang memang belum belum paham bagaimana merawat unitnya, mereka akan kesulitan. Satu, contoh spare part. Spare part. Oke. Kedua, mungkin bengkel-bengkel recommended yang biasa memperbaiki unit yang kita punya. Nah, di komunitas ini adalah tempat yang tepat untuk kawan-kawan pengguna, sehingga mau konsultasi, sharing, mau cari part yang mungkin di pasaran agak sulit, itu akan mudah kalau kita berkomunitas. Iya benar, jadi bisa konsultasi di situ ya. Nah, bahkan bukan cuma itu, bukan seputar mobil saja. Kalau kita sudah masuk ke dalamnya, kepentingan atau urusan-urusan kita yang non komunitas pun bisa terfasilitasi karena kita punya jaringan, kita mau punya network. Ada contoh misalnya, banyak kasus lah, banyak kejadian kawan-kawan yang melakukan perjalanan dinas dari pekerjaannya ke daerah. Itu luar biasa. Kami tinggal kontak ketua di daerah, diurusin om. Diurusnya lebih dari kayak saudara sendiri. Wah itu dia. Dijemput. Pokoknya happy lah di sana. Itulah pentingnya. Jadi nggak pernah khawatir. Kalau kita melakukan single touring misalnya ke Jawa, ke mana, ke Bali, kita tinggal komunikasi, koordinasi sama kawan-kawan di lintasan yang dilalui. Itu insya Allah ada trouble apapun akan terbantu. Ya artinya ada di kemasan jejaring media sosial ya. Ya, ada Facebook misalnya ataupun apa gitu ya. Ada ya. Di Facebook kami punya FB group All New Corolla Indonesia. Kami juga punya forum jual beli part dan aksesoris terkait AS 1112. Kemudian kami ada IG juga. Nah itu penting tuh, apa namanya? Jual beli aksesoris part All New 1112. All New Corolla ya. AE 1112 itu seri ya. Jadi mudah sekali untuk mendapatkan teman-teman yang punya All New Corolla. Kalau mau mencari part atau yang orisinil, bagusnya orisinil sih memang. Itu tinggal komunikasi aja. Masuk di dalam wilayah grup komunitas ANC ini. Mau itu pada saat di regional ataupun langsung di ANC Indonesia atau ANCI, itu semua ada. Silakan saja bergabung, masuk di media sosialnya gitu tuh. Betul. Sehingga di situ tempat sharing, bagaimana tips merawat, bagaimana tips menjaga gitu kan. Apalagi kita sudah bertahun-tahun memiliki mobil itu kan. Artinya ini sebuah tips yang bisa teman-teman pakai. Sambil minum, Pi. Ngopi dulu, ngopi. Ayo kawan-kawan, kru. Jadi terima kasih banyak Papi Daus sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di podcast Tea Project.
silaturahmi juga sekalian karena kita udah berapa tahun nggak ketemu ini. Iya, iya. Ketemunya by medsos ya kan. Ngelihat di Iya, iya. beranda-beranda gitu kan. Japri-japrian hanya sebatas itu, namun kita belum ada waktu untuk kopdar lagi gitu ya. Sudah lama sekali sama teman-teman yang juga jarang ketemu ya, yang waktu itu sempat keluar di ANC gitu kan. Nantilah kita agendakan lagi Pi. Siap. Karena memang ini penting juga buat para pendiri-pendiri yang lama lah, jangan putus silaturahmi lah. Karena memang ya inilah, silaturahmi itu harus tetap terus berjalan. Iya. Ya, Ya. saya juga ucapin terima kasih kepada Om Abed yang memberi ruang kita untuk memperpanjang silaturahmi. Insya Allah juga tetap sehat, Siap. tetap semangat, Siap. tetap enjoy Corolla. Enjoy Corolla. Satu nusa, satu bangsa, satu Corolla. Luar biasa. Terima kasih Pia atas waktu dan kesempatannya. Oke, itu tadi adalah presiden dari All New Corolla Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin diobrolkan ya, karena kita udah lama sekali nih nggak ketemu ngobrol-ngobrol nih. Ini di lain waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih Pi. Oke, Sekali siap. lagi. Thank you. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.